Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranjaya, NPM 2151106. Untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan 7 poin ini. Yang pertama yaitu definisi hukum. Apa itu hukum? Hukum itu adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Sudah terbayang pasti ya, tanpa adanya hukum negara kita pasti kacau dan tidak tertata. Nah, ada beberapa tujuan hukum diciptakan juga nih. Di antaranya melindungi hak asasi manusia dan bisa juga menjadi petunjuk dalam pergaulan di masyarakat. Selanjutnya itu ada di bidang hukum yang kita amati. Sebelum saya menjelaskan tentang bidang hukum ini, saya akan memberitahu dulu bahwa bidang hukum ini dibagi ke beberapa bidang seperti hukum pidana atau publik, hukum perdata atau pribadi, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum internasional, hukum agama, dan lain-lainnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Karena saya lebih tertarik pada hukum pidana. Seperti yang sering kita amati, hukum pidana itu sangat sering ya kita lihat baik di berita atau bahkan rekan kita mendapatkan hukum pidana. Yang saya sering amati ini baik di berita maupun saya langsung, hukum pidana itu ada hukuman mati, hukuman penjara, dan hukuman denda. Hukuman mati di Indonesia masih berlaku ya untuk beberapa kasus, walaupun memang sering ada pro dan kontranya. Kalau hukuman penjara juga ada yang sementara dan seumur hidup. Yang sementara itu minimal 1 tahun, maksimalnya 20 tahun. Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terbagi dalam banyak kerajaan. Masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum di Indonesia. Dimulai tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840. Namun kodifikasi hukum ini tidak termasuk dalam lapangan hukum pidana. Kemudian diberlakukan Interimer Strafbepalingen. Pasal 1 ketentuan ini menentukan hukum pidana yang sudah ada sebelum 1848. Tetap berlaku dan mengalami sedikit perubahan dalam sistem hukumnya. Walaupun sudah ada Interimer Strafbepalingen, pemerintah Belanda tetap berusaha menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukuman pidana. Usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangnya Koninklijke Besluit 10 Februari 1866. Wetboek van Transference for Netherlands Indi yang dikoordinasikan dengan Kode Penal Prancis yang sedang berlaku di Belanda. Inilah yang kemudian menjadi Wetboek van Strafrecht atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Pidana, biasa disingkat KUHP, yang berlaku sampai saat ini dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Zaman Indonesia merdeka, untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, semua perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Untuk mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946. Diberlakukan juga untuk daerah Sumatera dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 untuk diberlakukan untuk seluruh daerah Indonesia untuk menghapus dualisme hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah KUHP, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1998 beserta perubahan-perubahannya antara lain dalam Undang-Undang 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang perubahan jumlah maksimal hukum pidana denda dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang penambahan ketentuan-ketentuan mengenai pembajakan udara pada bab 29 buku kedua KUHP. Sebelum kita masuk ke poin selanjutnya, saya juga mau menjelaskan beberapa kasus pidana yang ada di Indonesia ini. Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang telah menjadi perhatian khusus aparatur penegak hukum Indonesia. Saya ambil satu contoh kasus korupsi yang mendapat hukum pidana di Indonesia, yaitu korupsi pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Patrialis Akbar yang merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi atau Hakim MK. Beliau diduga menerima suap terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan pada Juli 2017. Perkara yang menjerat beliau disidangkan, lalu ia didakwa menerima hadiah berupa uang sejumlah 20.000 US dollar, 20.000 US dollar, 20.000 US dollar, dan ada 10.000 US dollar dan 4 juta rupiah. Jadi ditotalkan ada 70.000 US dollar dan 4 juta rupiah. Selain itu, beliau juga disebut menerima janji pemberian uang sebesar 2 miliar. Dan dalam dakwaan jasa KPK menilai Patrialis menerima suap agar mempengaruhi putusan uji materi perkara nomor 129 PUU 12/2015. Pada 4 September 2017, Patrialis divonis bersalah. Patrialis diberi hukum pidana kurungan penjara selama 8 tahun dan denda 300 juta subsidi 3 bulan kurungan. Ia menerima putusan dan tidak mengajukan banding. Nah, asas dari contoh kasus hukum pidana yang saya jelaskan tadi itu adalah asas legalitas dan asas nasionalitas pasif. Apa itu asas legalitas? Yaitu asas yang tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundangan-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Ini ada dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Tapi beda lagi jika sesudah perbuatan itu dilakukan tapi ternyata ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang sanksinya paling ringan untuk terdakwa. Terakhir ada asas nasionalitas pasif. Nah, nasionalitas pasif itu adalah ketentuan hukum pidana Indonesia. Berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Korupsi kan sangat merugikan negara ya, karena uang negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan negara tapi dipakai untuk kepentingan pribadi, alias korupsi. Karena itulah berasaskan nasionalitas pasif. Sebagai patokan atau pedoman, norma senantiasa berisi keharusan-keharusan berupa perintah dan larangan di samping berisi kebolehan sebagai suruhan. Norma berisi perintah karena itu bersifat imperatif dalam pengertian bahwa dalam keadaan apapun orang harus berperilaku sesuai yang diharapkan oleh norma. Perintah untuk memenuhi janji, melaksanakan prestasi, atau larangan-larangan seperti melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Larangan merugikan orang lain. Di sini norma memberikan kebebasan kepada subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan, termasuk menambah ketentuan hukum, seperti terdakwanya Patrialis Akbar dalam kasus korupsi yang saya jelaskan tadi. Ia harus menanggung resiko dalam suatu transaksi hukum. Meskipun hukum telah meletakkan kewajiban pada satu pihak, akan tetapi pihak lain dapat menyimpangi ketentuan tersebut. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh tindak pidana yang sudah dijelaskan di KUHP
Di antaranya, pertama, ada hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, bahkan bagi pelaku tindak pidana yang ditahan hanya dalam waktu 1 kali 24 jam sudah harus mulai diperiksa oleh penyidik. Artinya, Patrialis Akbar berhak mendapat penyidikan atas kasus yang ia buat. Bahkan jika perbuatan yang ia lakukan itu baru dalam waktu 1 kali 24 jam, kedua ada hak segera diadili oleh pengadilan. Diberikannya hak kepada tersangka ini adalah untuk mencegah kemungkinan gantungnya nasib seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Terutama bagi yang dikenakan penahanan harus segera diadili. Jangan sampai terlalu lama belum mendapatkan pemeriksaan. Nah, setelah Patrialis Akbar telah disidik dan sudah mendapatkan segala bukti atas apa yang beliau buat, beliau berhak juga nih diadilin di pengadilan oleh hakim, agar tahu hukum pidana apa yang akan beliau dapatkan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Selain hak, tindak pidana tersebut juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan, yaitu 1. Tersangka wajib memenuhi panggilan untuk diperiksa oleh penyidik di pengadilan. 2. Tersangka wajib menaati perintah penangkapan penyidik atau jaksa ataupun hakim. 5. Tersangka wajib menjalankan eksekusi yang telah hakim berikan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian uang negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang pernah dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegak hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Badan khusus tersebut yang selanjutnya itu disebut dengan Komisi Pemberantas Korupsi atau biasa disingkat KPK, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sedangkan mengenai pembentukan susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur oleh undang-undang. Para koruptor ini haruslah dihukum dengan hukuman yang pantas dan layak, seperti halnya dalam undang-undang yang mengatur tentang korupsi, diantara yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, dampak negatif korupsi menunjukkan tantangan serius dalam membangun ketahanan nasional di dalam dunia politik, mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Pasti kita berharap yang penegak hukum berlaku adil seperti yang tercantum di UUD 1945 yang menjadi pedoman hukum kita. Dan kita sangat berharap Indonesia aman sejahtera. Karena jika ada yang melanggar hukum, harus ditindak tegas. Dan harus diberi efek jera agar sang pelaku tidak mengulangi perbuatannya itu. Harus ada sanksi sosial, harus ada sanksi moral, agar ada efek jera di hati para pelaku dan mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan lagi. Hukum Indonesia harus mampu mengajarkan warga negaranya untuk mematuhi hukum melalui aparat penegak hukum yang berlaku jujur, adil, dan terbuka pada rakyatnya, agar masyarakat mempunyai hak yang sama atas hukum. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.